Keyboard ini sound ngetik itu enak banget menurut penilaian gue. Yang bikin feel ngetiknya enak karena udah pakai gasket mount yang bisa absorb guncangan dan ada 5 layer sound absorption di keyboard ini. Apalagi keycapsnya juga sudah hot swappable. Gampang dicopot pasang, apalagi dibersihin. Nanti kita bakalan bahas lengkapnya. Mari kita masuk dulu ke dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin keyboard mechanical dari brand lokal nih, yaitu adalah Vortex series dengan lini mono series tipe 100 V2. Ini artikel lumayan kepanjangan. Untuk kedepannya mungkin akan gue sebut keyboard ini mono 100 V2 series aja kali ya. Tanpa panjang lebar, kita spill aja nih harganya. Untuk harganya si mono 100 V2 ini dibanderol 400 ribuan. Ada dua varian warna, hitam dan putih. Kalau kalian setupnya full white, bisa nih ambil color yang putih. Atau yang nggak mau kotor ya samaan kayak gue juga, ambil aja nih yang colorway warna hitam. Kalau kalian males cari produknya, bisa langsung aja klik tag produk pada video ini ya. Oke, jadi keyboard mono 100 V2 ini sebenarnya tuh nawarin berbagai macam varian layout. Ada layout 65, 75, 87, bahkan TKL full size 100 seperti yang gue punya. Ini balik lagi ya ke preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian mau milih yang minimalis, ya udah pilih yang 65. Kalau misalkan mau yang full, pilih yang 100. Gue sendiri lebih nyaman pakai yang full size ya, karena sebagai editor video, numpad ini tuh butuh banget. Apalagi nih kalau misalkan kalian nih streamer gitu. Ini tuh bisa dibikin hotkey-nya nih si numpadnya, jadi alternatif ya. Ya kalau misalkan nggak punya Stream Deck, kalian bisa pakai aktifin numpadnya ini jadi hotkey. You can hear what I feel. Kita omongin dulu dari build materialnya nih. Kalau dilihat dari bagian luarnya, mono 100 V2 ini punya dimensi yang panjangnya itu 40 cm, lebarnya tuh 14 cm. Jadi jelas ya, ini tuh bukan keyboard yang compact, tapi keyboard buat user yang memang masih butuh semua tombol termasuk numpadnya, kayak gue. Material casing luarnya tidak disebutkan secara resmi dari Vortex ini tuh berbahan pakai apa. Jadi untuk bagian outer shell ini bisa dikatakan menggunakan material hard plastik saja ya kalau menurut gua. Untuk bagian jeroan pada keyboard mono 100 V2 ini yang menjadi unique selling point menurut saya. Menariknya, keyboard ini tuh sudah pakai gasket mount dengan silikon gasket shock. Ada 5 layer sound absorption filling di layernya. Layer pertama ada EXP switch seat, ada EVA plate foam, dan ada PE PCB foam. Lalu plate-nya ini juga sudah menggunakan flex cut PC plate. Jadi experience saat ngetik itu lebih empuk. Terasa ada cushion atau membal-membalnya gitu. Komponen ini mengurangi suara hentakan saat mengetik pastinya ya. Pengalaman mengetik kalian tuh terasa akan lebih nyaman karena adanya flex cut PC plate ini. Jadi walaupun dari luar nih kelihatan full size, jeroan mono 100 V2 ini tuh punya typing feel yang lebih empuk dan suaranya tuh lebih kalem gitu ya. Oke, lanjut kita omongin bagian surface mono 100 V2 ini. Keycapsnya ini sudah PBT double shot. Dari sisi material ini, keycaps itu bisa lebih awet dan nggak gampang mengkilat ketika kena minyak pada jari kalian. Dan huruf-huruf pada keycaps bisa awet juga nih, tidak gampang pudar karena sudah menggunakan PBT double shot. Terus profil pada keyboard mono 100 V2 ini yang dipakai menggunakan cherry profil. Ukuran tinggi keycapsnya nggak rata semua ya. Setiap baris itu ada bedanya. Makanya bentuknya tuh sedikit melengkung dan bisa bikin pengalaman saat mengetik tuh jadi terasa lebih mengikuti posisi tombol. Switch bawaan keyboard mono 100 V2 ini memakai Otemu Silver Moon Linear 5 pin. Jadi pas ditekan bagian keycapsnya tuh rasanya halus dan nggak ada bump atau terasa ambles di bagian tengah. Karena switch ini sudah hot swappable, universal 5 pin, jadi switchnya tuh bisa kita cabut dan kita ganti tanpa solderan. Enaknya pakai soket ini tuh mendukung switch model 5 pin, kompatibel juga kalau kalian ganti ke switch yang 3 pin. Jadi kalau nanti ya kalian mau coba gitu switch lain, keyboard ini tuh lebih fleksibel buat di modding. Untuk konektivitasnya itu menggunakan detachable wired Type-C. Ya sayang banget aja sih ini ya. Seharusnya di harga mid range budget itu tuh udah dapet dua opsi konektivitas, ada wired sama wireless. Tapi masih reasonable aja sih menurut gua. Kalau kalian tuh sebagai editor yang
pakai keyboard ini berlama-lama biar baterainya nggak cepet habis mungkin ya. Atau main game FPS shooter yang nggak mau ada latensi saat gerakan. Jadi hal ini tuh masih reasonable ya untuk keyboard Mono 100 V2 ini. Keyboard Mono 100 V2 ini sudah dilengkapi fitur software. Di website resmi Vortex menulis full software support. Ada fitur music rhythm, ada software support juga. Fitur pada aplikasinya kalian bisa settingnya lampu backlight. Dari gelap terangnya kalian bisa setting. Dan bisa kalian pilih preset menyala seperti breathing, steady, sine wave, dan masih banyak lagi. Tadi juga ya, fiturnya salah satu adalah rhythm sync-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian dengerin lagu, mungkin lampunya tuh bakalan rhythm sync. Dan satu hal yang perlu gue tegesin, kalau keyboard ini tuh nggak ada RGB-nya. Jadi saya lumayan suka. Keyboard ini juga sudah full anti ghosting atau NKRO. Jadi kalau misalkan kalian pencet banyak tombol sekaligus, inputnya tuh tetap kebaca dengan benar. Simpelnya, keyboard ini tuh nggak gampang bingung saat kita pakai buat gaming atau ngetik cepet. Misalnya buat gaming nih, kalian lagi lari, lompat, charge, sambil pencet skill atau kombinasi tombol lainnya, tombolnya tuh bakalan tetap terbaca dan tidak salah input. Kalau menurutku, hal yang paling enak dari keyboard ini adalah rasa feel ngetiknya gitu. Dia masih tetap ya punya karakter mechanical keyboard, masih ada suara-suara khasnya, masih terasa satisfying, tapi suaranya tuh memang lebih redam aja tuh, dan gak terlalu berisik yang berlebihan. Jadi masih kalem gitu. Ini karakter gue banget ini suaranya. Kalau kekurangannya, ini balik lagi ke kebutuhannya masing-masing aja ya. Yang paling jelas, keyboard ini tuh masih wired gitu, jadi belum wireless. Terus lampunya juga bukan RGB, tapi kalau misalkan kalian yang nggak suka RGB kayak gua, ini cocok-cocok aja gitu. Karena dia cuma pakai single color doang, yaitu adalah white. Ya ini buat backlight aja. Tapi jujur ya, ini tuh secara pribadi memang bukan jadi masalah. Jadi kesimpulannya, keyboard ini tuh cocok buat orang yang pengen mechanical keyboard full size dengan rasa ngetik yang tetap enak. Tetap ada suara mekanikalnya, tapi lebih redam dan lebih kalem aja gitu. Kalau kamu nih cari keyboard yang fokus ke feel ngetik dan tampilannya simple, menurutku tuh ini justru lebih menarik ya. Tapi kalau kamu cari yang wireless dan RGB full, mungkin ini bukan suatu saran yang paling pas buat kalian. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Vortex yang udah buat Mono Series 100 V2 ini. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya Hendry, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Sakit gigi bro.